Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Marcelina Yonatan. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang tes dan seleksi karyawan. Apa sih tes dan seleksi karyawan itu? Tes dapat diartikan prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa jauh atau seberapa besar pengetahuan seseorang dalam bidangnya tersebut. Sementara seleksi dapat diartikan proses untuk memilih pelamar yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui di mana sih posisi yang tepat untuk pelamar tersebut. Secara singkatnya, tes dan seleksi karyawan digunakan untuk menyeleksi calon karyawan dengan mengikuti program yang sudah ditentukan sesuai kriteria dari perusahaan tersebut. Biasanya, kriteria dalam perusahaan tersebut sudah dicantumkan dalam iklan untuk mencari karyawan-karyawan. Biasanya, dalam tes dan seleksi karyawan ditanyakan apakah calon pelamar atau calon karyawan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika iya, maka tes dan seleksi karyawan akan dilakukan ke tahap selanjutnya. Menurut kalian, apakah tes dan seleksi karyawan itu penting? Menurut saya, tes dan seleksi karyawan itu sangat penting karena 1. Tes dan seleksi karyawan dilakukan untuk mencari karyawan dengan kemampuan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Ketika sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan, sudah pasti perusahaan tersebut mencari orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat. Selanjutnya, mengapa sih tes dan seleksi karyawan itu penting? Yaitu untuk memastikan karyawan membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan tidak akan mau menerima ketika seorang pelamar atau calon karyawan tersebut merasa bahwa dirinya tuh memutuskan hal yang salah untuk bergabung dengan perusahaan tersebut yang mengakibatkan nantinya dia akan memundurkan diri dan perusahaan akan sulit mencari gantinya dalam waktu yang dekat. Dan yang ketiga, mengapa sih proses tes dan seleksi karyawan dilakukan dan itu sangat penting? Karena untuk mempersempit proses pemilihan calon karyawan untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi, ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan, pasti banyak calon karyawan yang berminat dan mendaftarkan diri. Maka dari itu, tes dan seleksi karyawan diperlukan untuk memilih mana yang terbaik untuk menempatkan atau ditempatkan di posisi yang sedang dicari dan memang ahli atau terbaik di bidang itu. Di dalam proses tes dan seleksi karyawan, ada yang dinamakan dengan pencarian latar belakang. Pencarian latar belakang ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap dan tingkah laku calon karyawan yang akan diterima di perusahaan, apakah berperilaku baik atau tidak. Karena hal ini sangat berpengaruh dan penting sekali untuk diperhatikan oleh pihak perusahaan. Maka dari itu, pihak perusahaan biasanya akan mencari tahu bagaimana latar belakang dari calon karyawan tersebut melalui 1. Media sosial. Yang kedua, yaitu dari CV. Karena apa? CV adalah hal yang paling pertama dan utama yang biasa dilihat oleh pihak perusahaan. Dan yang ketiga, melalui sumber daya manusia. Kenapa sih lewat sumber daya manusia? Karena lewat sumber daya manusia adalah hal yang paling real atau nyata yang dapat kita tanyakan secara langsung bagaimana perilaku orang tersebut. Karena kalau hanya melalui media sosial, orang tersebut akan bisa melakukan kebohongan karena kebanyakan saat ini orang-orang melakukan kehidupan berbeda di antara media sosial ataupun kehidupan aslinya. Maka dari itu dapat disimpulkan pengecekan background atau latar belakang dari calon karyawan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. CV, 2. Sosial media, ketiga SDM atau lingkungan sosial di sekitar kehidupan calon karyawan yang akan kita diterima di perusahaan tersebut. Jangan berhenti dulu.
Di dalam tes dan seleksi karyawan, ada yang dinamakan juga dengan reliabilitas dan validitas. Apa sih itu? Mari kita pecahkan satu-satu. Reliabilitas adalah konsistensi nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites. Jadi misalkan ketika ada yang calon pelamar ditanya mengenai target apa yang akan dicapai dalam perusahaan nanti ketika ia diterima, jawaban orang itu akan sama ketika pertanyaan itu diulang di kemudian hari atau kemudian bulan. Lalu apa bedanya dengan validitas? Validitas adalah akurasi dari tes wawancara dan sebagainya yang mengukur apa yang diakui dan memenuhi fungsi mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhi. Begitu. Lalu ada juga yang dinamakan dengan kategori tes dan seleksi dalam pemilihan calon karyawan. Apa aja sih itu? Ada satu, minat. Kenapa sih minat itu penting? Karena ketika seseorang bekerja dengan minat, maka ia akan bekerja dengan sepenuh hati karena itu sesuai dengan apa yang ia sukai. Lalu yang kedua, motorik dan fisik. Kenapa sih motorik penting? Setiap bidang pekerjaan apapun yang namanya motorik, fisik itu sangat penting karena itu berkaitan dengan spontanitas, kecepatan, ketepatan, kekuatan, daya tahan tubuh. Itu sangat penting dilakukan ketika kita bekerja, karena ketika kita bekerja dalam bidang apapun yang namanya kecepatan pasti sangat perlu. Lalu ada interpersonal, di mana kemampuan komunikasi dengan lingkungan sosial juga diperlukan, bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh calon karyawan, tapi calon karyawan juga harus memiliki kepintaran bagaimana cara dia bersosialisasi dengan lingkungan baru. Lalu yang keempat ada kemampuan kognitif, kemampuan berhitung, memahami, dan menganalisis. Dalam pekerjaan apapun itu juga, kemampuan berhitung, memahami, dan menganalisis suatu kondisi dibutuhkan oleh calon karyawan, di mana suatu saat calon karyawan tersebut mungkin akan menemui sebuah masalah, maka kemampuan kognitif ini yang akan berjalan. Dalam hal ini kita dapat simpulkan ada 4 kategori dalam tes dan seleksi karyawan, yaitu 1. Minat, kedua motorik dan fisik, ketiga interpersonal, dan yang terakhir yang keempat kemampuan kognitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan tes dan seleksi karyawan. Jika ada informasi yang kurang lengkap atau kesalahan salah kata, saya minta maaf. Kurang lebihnya, terima kasih.